Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan daiman lillah wa musallian ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel saya Al-Fakir Muhammad Idris. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menerangkan tentang amalan yang bisa membuat orang itu hamil. Misalnya begini, mungkin amalan ini sangat berguna bagi saudara-saudara sekalian, kaum muslimin, terutama muslimat yang sudah mendapat vonis mandul. Kita tahu bahwa anak itu merupakan dambaan bagi kita, terutama anak-anak yang soleh. Banyak orang di antara kita yang saking kepinginnya punya anak itu sampai mengorbankan ratusan juta berobat ke sana kemari, tapi tidak kunjung sembuh, artinya tidak kunjung punya anak. Karena anak ini merupakan pemberian langsung dari Allah, karunia dari Allah. Seseorang yang sudah divonis mandul misalnya itu tidak boleh putus asa. Jadi Anda sekalian yang sudah mendapat vonis mandul itu tidak usah Anda itu putus asa. Karena semua itu Allah yang ngatur. Ya. Allah kalau sudah akan membuat orang itu punya anak, artinya akan dihamilkan oleh Allah. Sekalipun orang itu sudah divonis mandul, maka suami dan istri itu akan punya anak, begitu. Jangankan orang yang punya suami, wanita yang sudah punya suami. Siti Maryam itu hamil, kemudian punya anak Nabi Isa itu kan tanpa seorang suami. Sampai Nabi Siti Maryam itu bingung ya. Ya Allah, kenapa saya harus hamil padahal tidak ada satu lelaki pun yang pernah menyentuh saya. Saya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki. Nah, tapi nyatanya Siti Maryam itu hamil dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Isa alaihi salatu wassalam itu, Nabi Isa itu merupakan sesuatu kehendak dan kudrat iradat dari Allah, kepastian dari Allah, kehendak Allah. Jadi bila Allah itu berkehendak, ya tidak repot, pasti semuanya akan terlaksana. Amalan ini mungkin bisa dibaca oleh saudara-saudara yang masih belum punya anak yang apalagi divonis mandul misalnya. Dalam kitab Khazinatul Asrar ada keterangan seperti ini. Hendaknya orang yang tidak punya anak atau sudah mendapat vonis mandul itu fal yudawim ala suratil Fatihati ikhda wa arba'ina marrotan. Itu harus mendawamkan, harus mengistiqomahkan bacaan surah Al-Fatihah banyaknya, yaitu 41 kali. Jadi harus amalannya ini mudah, Fatihah, Al-Fatihah sebanyak 41 kali. Nah, waktunya itu baina sunnati subhi wa farodihi, antara sholat sunnah sebelum subuh sampai masuk waktu subuh. Jadi dikerjakannya harus sebelum subuh. Begitu sudah mau masuk sholat sunnah subuh dikerjakan sudah. Setelah itu sampai subuh. Begitu sudah selesai sudah masuk waktu subuh, ya sudah selesai Fatihah yang 41 kali itu. Kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Jadi amalannya adalah Fatihah dibaca sebanyak 41 kali, waktunya yaitu antara sholat sunnah sebelum subuh sampai waktu subuh. Jadi diamalkan sebelum subuh, banyaknya 41 kali. Nah, itu dikerjakan berapa hari? Apa 1 minggu, apa 2 hari, apa 3 hari? Dikerjakan selama arba'ina yauman, sebanyak 40 hari. Jadi sebulan 10 hari. 40 hari min ghairi kholalin wa nuksonin, tanpa kurang, tanpa ada selang-seling. Jadi harus kontinu. Jadi saya ulangi, baca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali, waktunya sebelum subuh sampai subuh. Masuk sholat sunnah sebelum subuh sampai masuk waktu subuh.
Jadi begitu sudah sampai waktu subuh, maka bacaan Al-Fatihah yang 41 kali itu sudah selesai. Nah, itu dikerjakan selama 40 hari. Bukan 41 hari, 40 hari. Arba'ina yauman, 40 hari. Min ghairi khalalin wa nuksonin, tanpa terpotong, tanpa ada selang-seling. Jadi harus continue. Maka di sini barang siapa yang mengahlikan membaca suratul Fatihah sebanyak 41 kali, waktunya sebelum subuh sampai masuk waktu subuh, sebanyak 40 hari tanpa diselang-seling, ya, tanpa terpotong satu hari pun, ya, artinya harus continue, maka fayu'tihillahu mansibahu, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut derajat yang sangat tinggi, ya. Maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut mansibahu, apa yang ia minta, ya. Au yu'ti afdala minhu, bahkan Allah akan memberikan sesuatu yang lebih mulia dari apa yang dia minta itu. Nah, yang paling banyak manfaatnya di sini bi barakati asroril Fatihah, dengan sebab barokahnya surat Al-Fatihah. Yang paling penting, wa yarzuquhu waladan shalihan walau kana akiman. Ini yang saya maksud. Dan Allah akan memberi terhadap orang tersebut waladan shalihan, anak-anak cucu, anak-anak keturunan yang soleh. Walau kana akiman, sekalipun, ya, orang tersebut sudah divonis akiman. Akiman itu mandul. Jadi kalau orang mengamalkan suratul Fatihah sebanyak 41 kali, ya, setiap malam waktunya, yaitu sebelum subuh sampai masuk waktu subuh, sebanyak 40 hari tanpa terputus, tanpa diselang-seling, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut apa yang dia minta. Bahkan Allah akan memberi yang lebih baik dari yang ia minta. Kemudian yang nomor 2, Allah akan memberi rezeki kepada orang tersebut berupa anak yang soleh walau kana akiman, sekalipun orang yang membaca suratul Fatihah tadi itu sudah mendapat vonis dari dokter, yaitu vonis mandul. Jadi bagi saudara yang sudah divonis mandul, ya, coba amalkan ini, baca Fatihah setiap malam, ya, sebanyak 41 kali, waktunya sebelum subuh sampai masuk waktu subuh, selama 40 hari tanpa terputus, tanpa diselang-seling. Insya Allah saudara-saudara yang belum masih mempunyai anak, dikaruniai anak belum oleh Allah, atau Anda sekalian yang sudah mendapatkan vonis mandul, maka akan segera diberi rezeki berupa anak yang soleh dan solehah, sekalipun dia itu sudah mendapat vonis mandul dari seorang dokter. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.